Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Dendusia, kelas 1295, nomor absen 34. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang musik kreasi, materi dari Bapak Saiful Falah. Yang pertama ada konsep seni musik. Musik adalah salah satu media ungkapan kesenian. Di samping itu, musik mencerminkan kebudayaan masyarakat pendukungnya. Di dalam musik terkandung nilai dan norma-norma yang menjadi bagian dari proses enkulturasi budaya, baik dalam bentuk formal maupun informal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan diutarakan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi. Karya musik dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, antara lain yang pertama lagu atau nyanyian, yaitu hasil karya cipta musik yang berupa rangkaian nada yang dinyanyikan baik dengan atau tanpa syair. Yang kedua ada aransemen atau iringan, yaitu hasil karya cipta musik yang berupa iringan musik yang digunakan untuk memperindah lagu. Yang ketiga ada campuran, yaitu hasil karya cipta musik yang berupa gabungan dari lagu dengan aransemennya. Selanjutnya ada pengertian musik kreasi. Secara konseptual, kreasi adalah ciptaan atau penciptaan dan hasil daya cipta. Kreasi musik merupakan penciptaan karya musik. Persoalan yang muncul di dalam gaya-gaya kreasi musik dan musik kreasi baru biasanya disebut dengan musik kontemporer. Genre musik kreasi baru ini membawa sesuatu yang baru tetapi berdasarkan standar-standar bentuk musik yang tradisional. Selanjutnya ada pengelompokan musik kreasi, yaitu ada yang pertama musik vokal kreasi. Musik vokal adalah jenis musik yang disajikan hanya dengan suara vokal manusia saja tanpa adanya iringan suara, alat musik dan pada umumnya dalam bentuk nyanyian. Contohnya seperti bernyanyi tunggal atau solo, duet, sektet, oktet atau yang lainnya. Yang kedua ada musik instrumen kreasi. Musik instrumen adalah jenis musik yang disajikan hanya suara alat-alat musik saja tanpa adanya vokal. Paduan alat musik yang dibentuk dari berbagai alat musik seperti gesek, tiup kayu, tiup logam, dan perkusi disebut orkestra. Selanjutnya ada musik campuran. Musik campuran adalah jenis musik yang disajikan gabungan antara keduanya, yaitu adanya vokal yang diiringi oleh lantunan alat musik. Bentuk penyajian dari musik campuran ini dapat berupa musik band, orkes dangdut, kasidah, ensemble, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis musik kreasi. Yang pertama ada musik tradisional. Musik tradisional adalah musik yang dipengaruhi oleh adat, tradisi, dan budaya masyarakat tertentu. Yang kedua ada musik klasik. Musik klasik ini lahir dari masa sekitar akhir abad ke-18, semasa hidup komponis Haydn dan Mozart. Musik klasik yang pembuatan dan penyajiannya memakai bentuk, sifat, dan gaya dari musik yang berasal dari masa lalu. Yang ketiga ada musik modern. Musik modern dikenal dengan sebutan musik kreasi baru. Musik ini bersumber dari musik tradisional dan musik klasik yang dikemas dari hasil sebuah proses kreasi dari bentuk aslinya. Yang terakhir ada musik kontemporer. Musik kontemporer adalah musik baru di Indonesia yang tidak berkaitan dengan tradisi sama sekali. Kriteria dari musik kontemporer adalah ketidakbiasaan atau suatu kebebasan sepenuhnya. Kontemporer dianggap sebagai salah satu gaya tertentu yang diartikan sebagai suatu sikap menggarap di ujung perkembangan seni yang digeluti. Selanjutnya ada teknik penciptaan melodi. Yang pertama adalah menentukan nada dasar. Nada dasar di sebuah melodi setidaknya disesuaikan dengan ambitus atau wilayah suara dari vokal maupun jenis instrumen yang akan diciptakan. Yang kedua ada menentukan akor. Pada penciptaan komposisi musik setidaknya diperlukan instrumen yang akan membantu dalam proses berkarya, misalnya keyboard atau piano maupun gitar. Fungsi instrumen tersebut dapat sebagai pembentuk akor. Setidaknya sebelum menciptakan sebuah melodi terlebih dahulu ditentukan suatu sistem progresi akor, sebagai contoh dengan progresi akor pokok. Selanjutnya menciptakan melodi setelah akor tersusun sesuai progresi. Melodi dapat dinyanyikan atau dituliskan dalam suatu susunan notasi, baik notasi balok maupun notasi angka. Yang terakhir menyusun frasa musik. Menyusun melodi seharusnya dengan menggunakan metode ilmu bentuk musik. Karya yang baik akan terlihat jelas unsur-unsur setiap frasa musiknya dengan penyesuaian terhadap kadans yang digunakan. Selanjutnya ada unsur-unsur dasar untuk penjiwaan suatu karya musik. Yang pertama ada ketepatan interpretasi terhadap tanda tempo dalam pembawaan lagu. Yang kedua ada memperhatikan irama, yaitu ada gerakan yang mengalir dengan mengetahui bentuk-bentuk notasi. Yang ketiga ada bentuk melodi yang harmoni. Yang keempat, bentuk dan pola lagu yang dinyanyikan atau dimainkan harus sesuai atau selaras dengan karakter lagunya. Yang kelima, para penyanyi dalam pemenggalan kalimat lagu harus pas dan sesuai.
Yang keenam, dalam bernyanyi dan memainkan musik harus ada dinamiknya. Yang ketujuh, setiap membawakan lagu dan karya musik harus ada bagian tertentu yang merupakan tempat klimaks lagu. Yang kedelapan, bernyanyi vokal harus jelas dan aksentuasinya yang kuat. Yang kesembilan, ketepatan dalam menembak suatu nada atau pitch tinggi suara harus benar. Yang terakhir, bisa membuat modifikasi perubahan tempo. Selanjutnya ada teknik penyajian musik vokal. Yang pertama, teknik membentuk atau memperluas register. Dalam menyanyi ada dua macam register suara, yaitu register dada dan register falsetto. Yang kedua, ada teknik memposisikan mulut. Yang pertama, membuka mulut secara vertikal selebar 3 jari sehingga suara yang keluar bisa bulat dan tidak lemah, bentuk mulut elips. Yang kedua, aliran udara dialirkan ke langit-langit agar suara yang keluar menjadi lantang dan keras. Selanjutnya, teknik pernapasan. Menyanyi juga diperlukan teknik pernapasan karena persediaan udara yang digunakan menyanyi lebih banyak dibanding untuk bernapas biasa. Macam-macam teknik pernapasan meliputi teknik pernapasan tulang selangka, pernapasan tulang rusuk, pernapasan perut, pernapasan dada, dan pernapasan diafragma. Teknik memproduksi nada. Menyanyi atau olah vokal dituntut kepandaian dalam memproduksi nada dengan warna suara yang beraneka ragam. Selanjutnya, teknik penyajian musik instrumental. Banyak cara atau teknik dalam menggunakan peralatan musik sehingga dapat menghasilkan suara yang baik. Di sini contohnya adalah teknik dalam bermain gitar. Yang pertama ada digital. Bunyi gitar terdengar seperti diproses secara digital, hanya memanfaatkan volume gitar elektronik. Suara yang dihasilkan seperti suara biola. Yang kedua ada the bell. Teknik the bell ini menghasilkan musik menyerupai bell. Yang ketiga ada pick slide. Bunyi pick slide akan menghasilkan suara seperti pesawat jet. Yang terakhir ada artificial harmonics. Teknik permainan gitar menghasilkan efek bunyi yang menjerit keras, sering digunakan pada musik rock, underground, atau musik jazz. Selanjutnya, teknik penggunaan mikrofon. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan mikrofon. Volume suara jangan terlalu keras. Cara memegang mic jangan terlalu dekat, tetapi jangan terlalu jauh. Yang ketiga, ada saat bernyanyi dengan suara normal guna menghindari adanya distorsi. Selanjutnya, sambil tetap bernyanyi, gerakan mic secara merata menjauh dengan mendengarkan efeknya pada saat kapan suara vokal mulai hilang. Yang terakhir, usahakan dalam mengucapkan konsonan-konsonan terdengar jelas, khususnya pelafalan konsonan B, P, C, S, dan Z. Selanjutnya ada gaya. Yang pertama ada gaya staccato. Gaya staccato adalah gaya musik atau lagu yang bebas lepas, mempunyai jiwa menjadi berkobar dan bersemangat penuh heroisme. Yang kedua ada gaya rubato. Gaya rubato adalah gaya mengikuti irama dan perasaan lagu dengan penuh ekspresi dan penjiwaan, dengan santai namun dengan improvisasi dalam menambah atau mengurangi kalimat lagu dengan tidak meninggalkan kaidah pokok. Yang ketiga ada gaya marcato. Gaya marcato merupakan teknik permainan alat musik yang dapat menimbulkan kesan tegas, menonjol, dan bersemangat. Gaya legato. Gaya ini dilekatkan pada musik lembut atau smooth, melankolis, manis, dan mampu melukiskan suasana yang tenang dan tentram. Sekian, terima kasih.